Assalamualaikum, Dear Ayah Bunda, selamat datang di channel YouTube kami. Saya Anggun Kurniasari, ibu rumah tangga dari 3 orang anak. Di channel ini kita akan membahas seputar home education. So, buat ayah bunda yang tertarik topik-topik seputar home education, silakan subscribe dan nantikan video-video dari kami ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas persiapan yang akan dilakukan oleh orang tua ketika sudah memilih home education. Apa aja persiapannya? Ada 9 yang perlu dipersiapkan oleh orang tua. Yuk kita simak videonya. Persiapan pertama yang keluarga kami lakukan ketika sudah memilih home education adalah siapkan ruang space. Nggak harus berupa benar-benar ruangan khusus belajar, tapi ciptakan bahwa rumah itu mensupport aktivitas kegiatan home education kita. Karena home education ini sebenarnya sangat fleksibel, tergantung masing-masing keluarga ingin seperti apa, menjalaninya bentuknya seperti apa. Nah, yang terpenting rumah bisa mensupport aktivitas itu. Jadi nggak harus kita memindahkan sekolah ke rumah. Seperti misalnya di rumah itu harus ada meja belajar, harus ada papan tulis. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Rumah ayah bunda sekalian masih tetap bisa seperti rumah. Kalau di keluarga kami, papan tulis ada, ya papan tulis karena memang kita suka nulis-nulis, ya suka anak-anak itu suka tulis-tulis di tembok, jadi kami pasang papan tulis. Kemudian beberapa printable yang mensupport kegiatan belajar anak-anak. Misalnya kalau anak-anak masih usia preschool, belajar calistung, bisa ditempel beberapa printable fonik atau angka-angka. Nah, kemudian siapkan juga meja gitu ya, meja untuk belajar. Sebenarnya belajar itu juga nggak harus dengan meja, nggak harus meja belajar seperti di sekolah, karena nanti pasti itu akan memenuhi ruangan ya. Jadi kalau kami mejanya meja lipat aja yang sederhana. Dengan meja lipat itu bisa portable, jadi bisa dipindahkan ketika memang tidak digunakan. Nah, qadarullah memang keluarga kami nggak ada furniture sofa, jadi memang dibiarkan lowong sehingga aktivitas atau gerak anak itu bisa movementnya, mobilisasinya lebih mudah gitu dari satu area ke area yang lainnya. Jadi persiapan kedua yaitu menyiapkan kurikulumnya. Jadi sebagai orang tua kita bisa memilih kurikulum yang benar-benar pas sesuai dengan kebutuhan anak. Kurikulum ini nanti akan sangat bergantung pada bentuk home education yang nanti ayah bunda terapkan di keluarga. Kalau misalnya schooling, tentu saja schooling dan homeschooling ya, tentu saja kurikulum nanti akan sesuai dengan lembaga yang kita ikuti. Misalnya kalau sekarang kurikulum yang dipakai itu kurikulum Merdeka ya, dari menterinya Nadiem Makarim. Tapi juga ada beberapa sekolah atau lembaga homeschooling yang masih menggunakan kurikulum karakter, kurikulum 2013 ketika menterinya Anies Baswedan, itu juga ada. Bahkan ada juga kurikulum KTSP. KTSP itu yang sebelumnya, yang lama ya, yang berbasis kompetensi. Nah, bedanya apa di antara 3 kurikulum tersebut? Kalau yang sudah saya pelajari ya, kurikulum KTSP itu karena berbasis kompetensi, jadi materi-materinya akan sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau kurikulum 2013 karena berbasis karakter, jadi ini nggak ada mata pelajaran yang pasti, jadi dia belajarnya sesuai dengan tema. Adapun nanti mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, budaya, dan lain-lain itu akan dilebur sesuai dengan tema tersebut gitu. Nah, biasanya dalam 1 tahun itu ada 8 tema, jadi per semester kita mempelajari 4 tema. Mungkin 2 bulan itu akan disesuaikan untuk ujian-ujian ya, jadi ada jeda. Nah, kemudian kalau kurikulum yang terakhir, kurikulum Merdeka, itu sebenarnya bisa menyesuaikan ya. Kalau dari instruksi pemerintah, dari instruksi Mendiknas Nadiem Makarim itu
bisa disesuaikan, boleh belajar berdasarkan KTSP yang nanti sesuai dengan mata pelajaran berbasis kompetisi dasar, atau nanti bisa juga sesuai dengan tema gitu. Jadi nanti belajarnya bisa disesuaikan kalau yang kurikulum Merdeka ini. Akan tetapi ada beberapa istilah yang itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Itu kurikulum yang ada di Indonesia. Tapi ketika misalnya ayah bunda memilih home education-nya berupa homeschooling, memungkinkan juga untuk menggunakan kurikulum global yang dipakai secara internasional ya. Seperti pertama kurikulum Montessori, ada juga kurikulum Waldorf, kemudian yang terkenal dua itu sih, atau biasanya juga bisa mengikuti kurikulum sesuai dengan masing-masing negara yang kita ikuti. Misal kalau di Finlandia seperti apa, di Amerika seperti apa, itu sangat memungkinkan. Jadi ada banyak model kurikulum, tapi biasanya itu yang paling common dan paling umum digunakan di Indonesia. Jadi ada kurikulum yang lokal, ada kurikulum yang global. Kemudian kalau misal kurikulum yang global ini seperti apa, nanti apakah nanti ada penyetaraan? Tentu saja ada ya. Jadi ketika kita menggunakan kurikulum global, ayah bunda masih menginginkan ada sertifikasi ataupun ijazah, nanti akan mengikuti penyetaraan dari pemerintah. Jadi otomatis ujian-ujiannya sesuai dengan kurikulum yang dipakai di Indonesia sekarang gitu. Biasanya kayak gitu ujiannya. Jadi belajarnya double, jadi belajar double. Kemudian kurikulum yang bisa digunakan juga personalized kurikulum. Jadi personalized kurikulum itu akan sangat unik sesuai dengan masing-masing keluarga. Jadi nanti masing-masing orang tua membuat kurikulumnya sendiri, itu juga boleh. Jadi kalau kita membuat kurikulum sendiri, nah ini biasanya lebih cenderung praktisi unschooling ya. Jadi yang dia nggak perlu ijazah dari pemerintah, nggak perlu sertifikasi, nggak perlu ikut ujian dari pemerintah. Dia bikin materi belajarnya sendiri gitu ya, bikin apa aja materi yang akan diajari oleh anak-anak gitu. Nah itu akan sangat fleksibel. Itu juga bisa personalized curriculum. Sebenarnya personalized curriculum ini bisa juga ikut penyetaraan juga, tapi kalau ikut penyetaraan konsekuensinya akan sama seperti kurikulum global tadi, jadi akan belajarnya double gitu. Jadi anak-anak kita akan belajar dua jenis pelajaran, yang satu dari orang tuanya, yang satu yang dari pemerintah, karena kan nanti kita akan mengejar ujian sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pemerintah. Itu terkait kurikulum. Yang ketiga yang perlu disiapkan oleh orang tua adalah referensi belajar. Referensi belajar ini bisa berupa buku yang sesuai dengan kurikulum tadi, atau misalnya berupa PDF belajar yang resource-nya bisa kita unduh sesuai dengan kurikulum, atau kita cari sendiri. Atau kalau yang memang personalized kurikulum ya bisa jadi alam sekitar kita, lingkungan sekitar kita itu yang menjadi referensi belajar kita. Atau misalnya kita mengikuti video-video di YouTube atau kelas-kelas online atau aplikasi-aplikasi belajar, itu juga bisa. Referensi belajar bisa dari mana aja, bergantung kebutuhan masing-masing keluarga dan juga kebutuhan anak. Persiapan keempat, jangan lupa juga siapkan buku untuk mendokumentasikan perjalanan home education ayah bunda sekalian, keluarga ayah bunda sekalian. Jadi nanti bukunya bisa siapkan dua, buku orang tua dan juga buku untuk anak. Kalau buku orang tua itu biasanya untuk portofolio anak, jadi kita merapihkan hasil belajar anak-anak di buku orang tua. Kita juga bisa buat lesson plan atau rencana belajar di buku orang tua itu. Sedangkan kalau buku anak itu isinya berupa jurnal anak. Biasanya kan kalau kita sekolah ada buku tulis ya, buku tulis catatan buat anak-anak mencatat gitu hasil belajar. Nah kalau di home education juga sama, kita bisa siapkan jurnal, boleh berupa buku composition book seperti buku tulis biasa ya yang dijual di toko buku, atau bisa berupa binder. Kalau saya sendiri lebih nyaman menggunakan binder, karena kalau binder itu kan loose leaf ya, jadi kertasnya bisa dicopot-copot gitu. Jadi anak-anak juga pengalaman menggunakan buku biasa itu biasanya
khawatir membazir, jadi nanti dia nulis di sini tiba-tiba nulis secara random tempat lain gitu, nggak urut. Kalau misalnya loose leaf kan kita bisa kasih kertasnya, nanti kita arsipkan, kita simpan gitu. Fungsinya ya ketika belajar gitu, anak-anak tahu oh di tanggal tersebut dia belajar tentang itu gitu. Jadi nggak harus untuk menulis ya, tapi bisa juga yang namanya jurnal itu bentuknya bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, atau bisa berupa tempelan foto-foto kreasi anak. Itu bebas banget gitu, sesuai dengan apa yang dipelajari di hari itu. Persiapan kelima, siapkan jadwal belajar. Nah, jadwal belajar ini ya memang sangat menantang sekali nanti ketika diaplikasikan di keseharian. Sebenarnya jadwal belajar tuh nggak harus seperti jadwal belajar umum di sekolah publik ya. Misalnya jam 7 sampai jam 12 gitu. Kemudian nanti ada jeda waktu istirahat, atau misalnya ada mata pelajaran tertentu waktunya 2 jam pelajaran, atau nanti kemudian dilanjut lagi 3 jam pelajaran sampai nanti jam 12 kita misalnya seperti itu. Nggak harus seperti itu sebenarnya. Jadi jadwal belajar itu bisa disesuaikan lagi tergantung kebutuhan masing-masing keluarga. Kalau di keluarga peradaban, di keluarga kami, jadwal belajarnya mengikuti rutinitas harian keluarga. Nah, nanti kita akan membuat kandang waktu sesuai dengan aktivitas saya, orang tuanya gitu ya, karena memang saya yang paling intens bertemu dengan anak-anak, maka menyesuaikan jadwalnya saya, agenda saya gitu. Jadi dibagi dari pagi jam 7 sampai jam 9 ya, di waktu menjelang duha. Kemudian itu biasanya kita lakukan morning rutin. Kemudian jam 9 sampai jam menjelang Qoilullah, istirahat siang, itu kita akan benar-benar fokus kepada bahan ajarnya. Kemudian nanti Qoilullah sekitar jam 11 sampai jam 1, kadang jam setengah 2, tidur siang anak-anak. Baru ketika bangun itu biasanya makan dan lain-lain dulu, pengkondisian, baru mulai lagi belajar atau berkegiatan di setelah istirahat siang tadi gitu ya. Jadi sampai menjelang asar biasanya sudah selesai, tinggal mandi. Nah, itu sebenarnya jadwal dari keluarga kami. Jadi belajar itu nggak hanya melulu tentang mata pelajaran apa yang diberikan hari itu gitu ya, tapi memang setiap kegiatan yang dilakukan bersama keluarga itu pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Itu juga sebenarnya bagian dari belajar kalau menurut keluarga kami ya. Nah, kemudian kalau pelajaran-pelajaran yang resminya seperti apa? Nah, ini nanti akan balik lagi ke kurikulum yang sudah disepakati oleh masing-masing keluarga. Kalau di keluarga kami, kita ada 6 mata pelajaran, dan nanti setiap mata pelajaran itu dipelajari di satu hari gitu. Jadi satu hari belajar satu mata pelajaran. Jadi nggak numpuk-numpuk gitu. Misalnya setiap satu hari itu langsung belajar 3 mata pelajaran, enggak, karena memang usia anak-anak masih usia preschool, jadi nggak bisa langsung beban belajar langsung banyak gitu. Dan kegiatannya pun nggak banyak di meja gitu, nggak banyak duduk di meja, tapi juga kadang-kadang bergerak gitu ya, kadang-kadang posisinya juga berganti-ganti, kadang di ruang area main, kadang di area keluarga, kadang bahkan di luar rumah gitu. Itu jadi sangat fleksibel sekali. Persiapan keenam, siapkan ragam aktivitas yang akan dijalani oleh ayah bunda sekalian. Jadi aktivitasnya nggak melulu tentang menulis, berhitung di atas meja ya. Jadi aktivitasnya bisa berkreasi, bisa olahraga, bahkan edu trip, atau misalnya mengunjungi tokoh ya. Jadi nanti aktivitasnya akan sangat beragam. Nah, itu perlu dipersiapkan ketika kita mau menjalankan home education. Biasanya keluarga kami membuat aktivitas itu dalam 1 tahun. Jadi kita juga nanti akan menyesuaikan kira-kira jadwal libur orang tua seperti apa. Kemudian menyesuaikan juga
waktu-waktu yang kira-kira kita bisa melakukan EduTrip di minggu keberapa, bulan apa gitu ya. Atau misalnya kalau yang hari-hari gitu ya, supaya nggak monoton kegiatannya, supaya nggak duduk aja yang membuat anak-anak bosen gitu, bisa nanti misalnya kita bikin tantangan ya, kita membuat project-project gitu, itu juga bisa aktivitasnya. Ragam aktivitas ini balik lagi nanti akan bergantung kurikulumnya yang sudah disepakati oleh masing-masing keluarga. Persiapan ketujuh. Nah, yang ketujuh ini tentunya untuk menunjang ragam aktivitas yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Tentu saja perlu alat dan bahan ya, tools penunjang. Nah, jadi persiapan ketujuh ini adalah tools penunjang yang dibutuhkan ketika kita sudah menyediakan ragam aktivitas tadi. Kalau misal kreasi, berarti kita membutuhkan misalnya tools-tools untuk melakukan DIY gitu, atau misalnya kita tadi butuh buku, butuh referensi belajarnya seperti apa. Jadi tools-tools penunjang itu perlu dipersiapkan. Biasanya kalau kami menyiapkan tools penunjang itu tiap bulan, nanti dimasukkan ke anggaran keluarga, anggaran pendidikan keluarga, sehingga nanti kegambar, oh iya kira-kira selama sebulan ke depan butuh beberapa perintilan gitu ya, beberapa tools untuk belajar gitu ya, seperti itu. Persiapan ke-8, ayah bunda bisa persiapkan yang paling penting yaitu budgetnya. Jadi kita tadi sudah membahas dari awal ya, dari kurikulumnya, bukunya, ragam aktivitasnya, sampai tools penunjangnya. Tentu saja yang dibutuhkan sekarang adalah finansial dari orang tua untuk mensupport kegiatan anak. Ayah bunda sekalian bisa membuat rancangan anggaran biaya atau RAB selama 1 tahun ke depan. Kira-kira misalnya untuk menyediakan seragam gitu ya, seragam kita bisa beli di marketplace. Sekarang ada banyak pilihan seragam buat anak-anak supaya semangat gitu, supaya memang terkesannya adalah oh ya saya juga sekolah seperti teman-teman yang sekolah di sekolah publik gitu juga bisa. Atau misalnya persiapkan juga kayak buku-buku dari awal gitu ya, dari awal kira-kira selama 1 tahun ke depan tuh butuh buku apa, apakah yang sesuai dengan kurikulum atau enggak gitu. Kemudian baru nanti persiapkan anggaran yang bulanan. Jadi ada anggaran yang tahunan, ada anggaran yang bulanan. Mungkin nanti video detailnya terkait anggaran ini bisa kita buat, kita bahas di video terpisah ya, insya Allah. Nah, persiapan 9, persiapan terakhir nih, apa ya yang kira-kira diperlukan untuk home education. Nah, ada yang namanya PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM ini lembaga resmi dari pemerintah. Nanti ayah bunda bisa pelajari lebih lanjut tentang PKBM. Biasanya PKBM ini nanti memiliki NPSN, Nomor Pokok Sekolah Nasional. Nah, lembaga PKBM ini nanti yang akan secara resmi boleh menerbitkan sertifikat atau ijazah penyetaraan untuk ayah bunda yang nanti memilih homeschooling atau misalnya sekolah informal di luar sekolah publik. Jadi nanti kalau mau ikut ujian penyetaraan paket A, B, C itu nanti akan menerbitkan adalah PKBM. PKBM biasanya di masing-masing daerah itu sudah ada ya, sudah tersedia. Kalau misalnya di daerah ayah bunda belum ada PKBM, bisa mengikuti PKBM di luar kota yang memang terdekat, area terdekat oleh ayah bunda sekalian. Atau bisa juga mengikuti PKBM yang kira-kira cocok value-nya atau karakteristiknya dengan keluarga ayah bunda sekalian. PKBM ini juga nanti bisa ada beberapa PKBM yang mensupport kegiatan bersama para praktisi homeschooling atau home education. Jadi di PKBM ini misalnya kalau ada yang menyelenggarakan EduTrip bersama gitu ya, nanti ada beberapa keluarga yang oh iya yuk kita membuat jadwal EduTrip bareng-bareng. Ini akan sangat memudahkan ayah bunda sekalian supaya anak-anak juga lebih semangat karena ada temannya juga gitu, ada temannya juga yang bisa belajar bareng. Jadi dia nggak hanya bertemu dengan
ayah bundanya saja, tapi juga nanti bisa bertemu dengan komunitas sesama praktisi home education atau homeschooling. Seperti itu. Silahkan nanti ayah bunda sekalian cari PKBM yang cocok buat keluarga ayah bunda sekalian. Nah, itu tadi 9 persiapan yang bisa ayah bunda pikirkan ketika sudah memilih jalan home education. Kira-kira persiapan mana nih yang paling berat menurut ayah bunda sekalian? Atau misalnya persiapan yang ini kayaknya poin yang ini kayak perlu dibahas lebih detail di video yang lain deh. Bisa ayah bunda sekalian tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan kami buatkan videonya jika ayah bunda sekalian requestnya. Kalau ayah bunda senang dengan topik-topik seperti ini, bisa subscribe channel YouTube kami dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi bell supaya update jika kami upload video terbaru. Jangan lupa like juga video kali ini, bisa kasih saran di kolom komentar ya. Kira-kira masih kurang apa nih di video kita dan apa aja yang perlu dibahas untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.